Kita kembali berbincang pemirsa. Bung Erwin, langsung saja Bung Erwin. Seberapa mengerikannya Uzbekistan sebenarnya? Mereka kuat di depan, kuat di belakang Bung Erwin. Tapi secara overall bagaimana Anda melihat penampilan dari Uzbekistan sejauh ini? Kuat di belakang udah jelas karena mereka dari 4 pertandingan termasuk ketika menghadapi Arab Saudi. Arab Saudi itu juara bertahan ya. Iya. Sama sekali nggak kebobolan dan sangat produktif. Menang 3-0 lawan Vietnam, 2-0 lawan Malaysia, 5-0 lawan Kuwait, 2-0 lagi lawan Arab Saudi. Mereka nggak pernah kebobolan dan sangat produktif. Tapi yang harus diingat adalah nggak perlu takut duluan gitu. Karena Korea waktu menghadapi Indonesia itu sebelumnya mereka juga nggak pernah kebobolan. Lawan Indonesia kebobolan 2 gol lawan dari Rafael Struijk. Tapi yang jelas adalah satu hal yang saya cermati adalah Uzbekistan ini ada kemiripan dalam soal formasi dengan Korea Selatan. Pemainnya ini sangat cair ya, dirotasi dengan nggak mudah untuk menebak siapa yang akan jadi starter. Satu orang pemain yang selalu jadi starter adalah nomor 10. Kapten timnya, ya, dia posisinya ada di belakang striker. Itu aja yang nggak pernah dirotasi. Lainnya itu sangat cair. Jadi sama kayak Korea. Korea juga di 3 pertandingan di penyisian itu pemainnya diputer-puter. Tapi bedanya kalau Korea itu kadang-kadang pakai ada formasi 3-4-3 dan 4-2-3-1. Kalau Uzbekistan sama sekali nggak pernah berubah dari 4-2-3-1 formasinya. Tapi pemainnya sama kayak Korea diputer-puter. Jadi ini agak PR juga nih mungkin ya agak bagi tricky sebenarnya ya, bagi tim pelatih Indonesia agak PR. Siapa nih kira-kira yang dimainkan? Karena 12 golnya Uzbekistan itu tercipta dari 10 pemain berbeda. Nah, bagaimana ini menunjukkan nggak tergantung sama satu orang pemain ya? seperti kata Coach Fahri tadi. Secara organisasi tim, secara pemain itu mereka sangat bagus dan ini buktinya ada 2 orang pemain, satu pemain gelandang saya lupa namanya. Satu pemain gelandang itu main di Rubin Kazan, main di Rusia. Satu pemain back mainnya di Lens di Prancis. Ini aja nggak jadi starter gitu, nggak selalu jadi starter. Kan terbukti bahwa kedalaman tim, ya formasi ataupun rotasi ini nggak tergantung dari 1 atau 2 orang pemain. Jadi hanya 1 orang yang tempatnya itu terjamin di Uzbekistan, kapten tim nomor 10. Jabilidinov kalau nggak salah namanya ya. Oke, baik. Saya langsung ke Coach Fahri lagi. Coach Fahri, bagaimana Anda melihat kekuatan dari Uzbekistan sejauh ini, Coach Fahri? Dan kita kan kehilangan seorang Rafael Struijk begitu ya, absen di laga semifinal ini. Bagaimana ini harus diantisipasi, Coach Fahri? Ya, tadi sebagian sudah disampaikan Erwin ya. Berapa tangguhnya sebenarnya Uzbekistan itu. Kita bisa lihat bahwa sepanjang laga mulai babak penyisihan sampai ke 8 besar kemarin mereka tidak pernah kemasukan itu, dan produktivitas golnya juga sangat tinggi ya. Kemudian Uzbekistan ini juga sebagian besar dari gol-golnya itu terjadi di menit-menit akhir setiap babak ya, baik menit akhir babak pertama maupun menit akhir babak kedua. Bahkan kemarin ketika lawan Arab, mereka lolos ke babak semifinal itu di akhir babak pertama, di injury time, kemudian di akhir babak kedua. Ini menunjukkan bahwa mereka itu tadi dari sisi fisiknya juga sangat terjaga kebugarannya ya. Kita berharap aja mereka ada agak terhambat kebugarannya karena mereka harus bermain, istirahatnya lebih sedikit waktunya dibandingkan dengan Indonesia ya. Kemudian ya dari sisi ball possession juga ya, kemudian pada saat lawan Arab kemarin ya, saya sedikit melihat statistik mereka ini lawan Arab. Arab jumlah passingnya lebih banyak dari mereka, tapi akurasi passingnya itu lebih tinggi Uzbekistan. Artinya apa? Uzbekistan itu mampu memotong setiap passing yang dilakukan oleh pemain lawan itu hampir di semua area. Ya, ini yang punya kelebihan Uzbekistan ini ya. Mereka bisa cepat sekali, bahkan di beberapa momen mereka transisi negatifnya juga cepat, kemudian pada saat bisa merebut bola transisi positifnya juga luar biasa itu. Nah, mengenai tidak mainnya Rafael Struijk ya, diganti oleh Ramadhan Sananta, ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu gitu. Saya yakin lah penggemar sepak bola Indonesia juga berharap sebenarnya, ingin melihat kemampuan Ramadhan Sananta itu seperti apa sih di U23 ini gitu. Nah, ini tentu tidak ada pilihan lain ya, kecuali STY masih tetap meragukan Sananta, terus mengganti Sananta dengan pemain lain
itu di luar apa namanya di luar kemampuan kita lah untuk memprediksi itu. Tapi seandainya Ramadan Sananta dimasukkan, ini harusnya bisa menjadi motivasi yang kuat untuk Ramadan Sananta bahwa ternyata dia bisa juga seproduktif Struik ya, atau bahkan mungkin bisa lebih produktif lagi gitu ya, karena kita sudah tahu kualitas Ramadan Sananta ini pada saat main di PSM dia cukup produktif. Nah, ini kesempatan emas untuk Ramadan Sananta bahwa dia harus tunjukkan kepada pelatihnya, kepada masyarakat Indonesia bahwa dia juga dia juga layak untuk mendapatkan kesempatan di tim utama timnas U23 ini. Gitu. Oke, Bang Markus sendiri bagaimana melihat kekuatan Uzbekistan? Apa yang perlu diwaspadai begitu dari Uzbekistan, Bang Markus? Ya, sebenarnya Coach Fahri sama Bung Erwin tadi sudah ceritakan ya. Ya, kita berharap pemain Uzbekistan ini walaupun mereka mempunyai kecepatan, kesabaran, ketenangan, passing yang bagus, dan hati-hati juga saya melihat juga itu pemain Uzbekistan yang nomor 7 ini yang agak kecil ini sangat lincah sekali nih saya lihat ini. Dia menusuk dari lewat nyerang lewat dari sayap kiri. Hampir 11-12 sama Marcelino ini tipenya nih. Tapi saya lihat pemain nomor 7 ini emang sangat mobile ya juga. Itu yang harus diwaspadai ini buat tim Garuda Mudanya, jangan sampai mereka fokus yang lain. Ini nomor 7 tidak dijaga ini, karena saya lihat nomor 7 ini waktu lawan Arab Saudi juga mengacak-acak pertahanan Arab Saudi juga ini. Kalau peluangnya, kalau misalnya nanti laga harus dilanjutkan lagi lewat babak adu penalti ini, Bang Markus, bagaimana peluang kita, Bang Markus? Wah, saya yakin ini kalau adu penalti lagi pasti Indonesia menang ini, Wah. Oke, baik. Karena sudah pengalaman Indonesia adu penalti, apalagi Hernando, kita tahu dia mempunyai feeling, insting yang sangat bagus. Saya pikir ini Hernando kayaknya punya apa ya? Dia telepati sama pemain lawan yang nendang nih, saya buang ke kanan, kamu juga harus nendang ke kanan saya ya, gitu mungkin. Jadi sampai ketangkep sama Hernando ini. Coach Fahri, untuk laga semifinal Indonesia melawan Uzbekistan, apa yang paling Anda harapkan di laga ini, khususnya dari segi permainan timnas Indonesia begitu, yang selalu bermain terbuka, siapapun lawannya mereka berani tampil terbuka. Apa yang Anda tunggu-tunggu dalam laga ini, Coach Fahri? Ya kalau bermain terbuka itu tuntutan sepak bola sekarang ya, udah nggak zamannya lagi itu main bola pakai strategi kumpulkan bis di depan penalti box, itu udah nggak zaman lagi lah. Justru sepak bola itu semakin berkembang, semakin enak dinikmati, ya main bola harus terbuka gitu. Hanya saja memang momen-momen ketika transisi positif, transisi negatif ini mereka harus benar-benar jeli. Kemudian yang kedua, manfaatkan set piece ya, terutama corner kick, free kick, dan throw in Arhan kalau Arhan masih dimainkan besok, karena beberapa kali memang lemparan ke dalam jarak jauh pertama Arhan ini juga membahayakan beberapa gawang lawan, bahkan beberapa kali sudah tercipta gol itu. Nah, ini yang dua momen ini yang saya perlu ingin sampaikan, bahwa jangan mudah kehilangan bola juga, kuat ball possession juga itu. Kualitas kuantitas passing itu harus betul-betul terjaga, hindari pelanggaran karena Uzbekistan juga delivery-nya juga cukup bagus untuk pelanggaran ya. Kemudian untuk set piece-nya juga mereka juga beberapa kali juga mengancam. Ini yang perlu menjadi perhatian semua pemain timnas U23. Saya berharap pertandingan nggak perlu sampai perpanjangan ya, tapi di pertandingan yang mulai dari babak 8 besar semifinal sampai final ini ada 3 kesempatan kita untuk meraih kemenangan itu melalui waktu normal. Kalau nggak mampu ya di perpanjangan waktu, kalau nggak mampu juga ya di adu penalti itu. Oke. Ya. Oke, baik. Yang penting bermainnya lebih sabar ya, Coach Fahri ya. Ya sabar. Tapi artinya sabar dalam konteks tetap menekan ya, tetap melihat celah-celah kelemahan lawan ya. Ini yang perlu. Tapi saya kira mereka sudah cukup
menari lah penampilannya, terutama pada saat pertandingan terbaik timnas kita itu sebenarnya pada saat lawan Yordania ya. Itu yang di luar 4 gol yang terjadi, tapi secara umum mereka bermain luar biasa itu. Oke, baik. Bung Erwin, sebenarnya kita ini sudah satu level dengan Vietnam, Thailand atau di atas itu, Bung Erwin, karena satu-satunya tim ASEAN ini yang tampil di semifinal, walaupun Vietnam juga pernah merasakan semifinal, tapi toh sekarang kita satu-satunya tim ASEAN di sini. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau sekarang iya, saya harus jawab dan saya yakin semuanya sepakat iya. Karena bukan cuma dari pencapaian hingga ke semifinal, tapi kita lihat juga Vietnam, Thailand kalah sama lawan-lawannya itu juga cukup telak gitu ya. Vietnam kalah lawan Uzbekistan cukup telak. Thailand juga kalah lawan Arab Saudi juga cukup telak gitu. Indonesia kalah lawan Qatar memang, tapi 0-2, hanya 0-2 dan itu pun juga lewat bola-bola mati. Artinya kalau pertanyaannya apakah sudah di atas? Iya, untuk U23 sekarang ya di turnamen ini. Tapi kan yang harus dipikirkan, yang harus dilihat secara lebih detail lagi adalah konsistensi. Bagaimana penampilan timnas Indonesia ini U23 ataupun kita lihat kalau ukurannya senior, bagaimana konsistensinya? Apakah bisa tampil di level seperti ini sekarang terus? Dan menjaga konsistensinya. Betul, menghadapi Qatar nanti di masa depan, menghadapi Korea Selatan di masa depan. Apakah bisa tampil dengan seperti sekarang gitu kan? Itu yang dibutuhkan. Kalau untuk tim-tim seperti Jepang, Korea, Iran, Irak itu kan mereka lebih konsisten di level Asia. Meskipun ketika naik ke level dunia mereka juga belum tentu menang terus gitu kan. Jadi yang dilihat sekarang adalah bagaimana konsistensi. Sekarang iya, ini modal yang luar biasa buat Indonesia. Oke, baik. Prediksi skor, Bung Erwin? Ini susah kalau ditanya prediksi skor ini. Saya prediksi 2-1. Untuk Indonesia? Buat Indonesia. Luar biasa. Baik, kita doakan yang terbaik agar timnas Indonesia bisa tampil dengan maksimal di laga semifinal. Terima kasih saya ucapkan untuk Coach Fahri, Bang Markus, dan juga Bung Erwin atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.